Halo saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari memulai renungan kita pada hari ini. Kita menaikkan pujian kita pada hari ini dari lagu pujian kita, Kasih yang Sempurna. Karena kita tahu bahwa kasih yang sempurna adalah kasih Allah yang Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu, mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kasih yang sempurna, ku terima darimu. Kita percaya Allah mengasihi kita dalam hidup kita. Dia tetap menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Karena itu, mari kita menaikkan pujian kita bersama-sama dari lagu pujian kita, Kasih yang Sempurna. Saudaraku, kasih Allah yang begitu besar yang kita rasakan dalam hidup kita, yang memberi kita kehidupan dan kekuatan, mari menaikkan pujian kita. Kasih yang sempurna, ku terima darimu. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita berdoa. Engkaulah Bapa yang kekal dalam hidup kami, yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Karena itu Tuhan, tuntun kami tetap hidup dalam kasih Tuhan. Dan kami boleh juga menjalani hidup kami menjadi saluran kasih Tuhan bagi banyak orang. Dan hari ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami paham akan firman-Mu dan kami dimampukan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Nah, renungan kita pada hari ini dari Yeremia 31 ayat yang ketiga. Yeremia 31 ayat yang ketiga, mari bersama kita membacakannya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih setiaku kepadamu. Mari sama-sama sekali lagi kita membacakan firman Tuhan. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Sedemikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita setiap hari, tentu kita sangat membutuhkan kasih.
sehingga kita boleh menjalani hidup kita dengan baik. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita belajar bagaimana tentang kasih Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Kasih Tuhan adalah kasih yang kekal, yang tidak terbatas, yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Allah kita itu adalah kasih. Ia mengasihi oleh karena kasih-Nya. Ia mengasihi oleh karena Allah kita itu adalah kasih, kasih yang Dia sampaikan dengan penuh ketulusan hati tanpa mengharapkan imbalan, kasih yang tanpa syarat, kasih yang mengasihi oleh karena kasih. Sedemikian besar kasih Tuhan kepada kita semua. Dan dari dahulu kala Dia sudah menyatakan kasih-Nya, dan kasih yang Dia sampaikan bukanlah sekedar lip service saja atau kata-kata saja yang Dia sampaikan, tetapi kasih Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Seperti yang dialami oleh umat Israel, ya. Kasih Tuhan yang mereka rasakan, meskipun mereka ada dalam pembuangan di Babel, sebagai suatu bentuk keadilan yang Tuhan nyatakan ketika mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tuhan mendidik mereka melalui pembuangan yang ada di Babel. Sebenarnya itu adalah bentuk kasih Tuhan untuk mengingatkan mereka kembali, mari tetap mengandalkan Tuhan. Ya, bentuk keadilan ketika kita melakukan dosa. Tuhan menyampaikan didikan melalui hukuman, sebenarnya bentuk kasih supaya dia kembali ke jalannya Tuhan. Dan kasih Tuhan juga Dia nyatakan meskipun ada dalam pembuangan Babel, tetapi janji pemulihan Tuhan Dia nyatakan kepadanya melalui Nabi Yeremia. Dia sampaikan kepada umat Israel bahwa mereka akan dipulihkan. Mengapa? Karena kasih Tuhan yang Dia nyatakan dalam ayat yang ketiga tadi. Dari jauh Tuhan menampakkan diri, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Karena Allah memang mengasihi umatnya, mengasihi semua orang yang percaya kepadanya, mengasihi ciptaannya dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak terbatas, kasih yang Dia sampaikan tanpa syarat. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun dalam pandangan orang Israel pada waktu itu sebagai bentuk hukuman pembuangan mereka di Babel, jangan-jangan Tuhan tidak mengasihi kita lagi. Mungkin karena kesusahan yang mereka alami, tapi sebenarnya Allah tetap mengasihi. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Terkadang mungkin beban berat yang kita hadapi, pergumulan yang berat yang kita hadapi, kita merasa sakit, kita merasa sendirian, kita merasa ditinggalkan, kita merasa bahwa Allah tidak mengasihi kita. Saudaraku, sebenarnya seperti yang disampaikan Yeremia 31 ayat 3, firman Tuhan ini mengingatkan kita, kasih Allah itu adalah kasih yang kekal. Sebenarnya di tengah penderitaan, pergumulan, masalah hidup yang kita hadapi, kasih Allah tetap nyata dalam hidup kita. Ya, Dia tetap menguatkan kita. Dia tetap menopang kita, memampukan kita menghadapi pergumulan yang kita hadapi. Terlebih pada masa sekarang ini, ya, ada berbagai pergumulan yang kita hadapi. Imanilah bahwa Tuhan dengan kasih-Nya yang kekal itu tetap bersama dengan kita, menopang, menguatkan, memampukan kita menghadapi setiap pergumulan hidup. Jikalau kita sudah merasakan betapa kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Saudaraku, memasuki masa-masa Natal ini. Natal kita bukan lagi pesta-pesta yang kita lakukan. Seperti sebelumnya mungkin ada pesta sukacita di tengah-tengah gereja atau di tempat lain yang kita lakukan. Tetapi Natal kita saat ini adalah bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan menjadi saluran kasih Tuhan bagi orang lain. Mendorong kita, menopang kita untuk berbuat kasih. Aksi kasih, bukan sekedar kata, tapi ada yang kita lakukan sebagai bukti cinta kasih kita kepada Tuhan. Allah yang penuh kasih-kasih yang kekal itu, mari kita juga saling mengasihi. Mari kita saling membantu, saling menopang, saling menolong, saling berbagi dengan apa yang ada pada kita sebagai suatu aksi kasih, aksi Natal yang bisa kita jalani pada masa pandemi ini. Kita percaya bahwa dengan demikian, kasih Allah yang kekal itu nyata dalam hidup kita. Dan sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, mari juga meresponi kasih Tuhan itu dengan kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya, saling menolong, saling menopang. Kita percaya bahwa Tuhan menolong dan menguatkan kita.
Mari bersama-sama kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 58, Maha Kasih yang Ilahi. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 58, Maha Kasih yang Ilahi. Kita percaya bahwa Allah menolong kita untuk boleh saling mengasihi juga, karena kita sudah merasakan betapa kasih Allah yang kekal itu dalam hidup kita. Maha Kasih yang Ilahi, hikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia, Yesus Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Ya hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah, beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah, diri kami beri merdeka dalam Dikau selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini Tuhan mengajarkan kami bagaimana Engkau Allah kami adalah Allah yang penuh kasih. Kasih yang kekal Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Melalui karya-Mu, kehadiran Kristus di dunia ini, kelahirannya, karyanya untuk menebus kami dari dosa-dosa yang sudah kami lakukan dengan mati di salib. Sungguh Tuhan, betapa besar kasih Allah, dan kasih-Mu tidak terbatas oleh waktu, oleh tempat, dimanapun Engkau tetap mengasihi kami manusia ciptaan Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami jikalau rasa kasih itu sudah mulai memudar, apakah di tengah keluarga, dalam hidup kami bersama. Saat ini kami memohon kepadamu Tuhan. Tuhan, sempurnakanlah juga kasih yang ada dalam diri kami. Kasih di tengah keluarga kami bersama suami, istri, dan anak-anak. Kasih bersama dengan saudara-saudari kami yang lain. Kami percaya Tuhan, Engkau mengajar kami, menopang kami, menuntun kami untuk boleh meneladani kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh juga saling mengasihi, saling menopang. Terlebih-lebih pada masa-masa kami memasuki Natal ini ya Tuhan, kami tidak melakukan acara Natal hanya berpesta saja, pesta meriah sukacita, tetapi bagaimana kami juga boleh memperlihatkan kasih Tuhan yang ada pada kami, dengan hidup saling menolong, saling berbagi dengan apa yang ada pada kami. Kami boleh menolong orang lain juga ya Tuhan. Saling mendoakan, saling memotivasi, saling memaafkan sebagai suatu aksi kasih yang boleh kami lakukan pada masa kami melakukan Natal, masa-masa Natal pada tahun ini ya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan pandemi yang kami hadapi. Kami percaya bahwa sukacita Natal itu tetap ada dalam hati kami, melalui kami boleh menyalurkan kasih Tuhan kepada sesama kami, saling menolong, saling menopang. Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Tuhan, nyatakan jugalah kasih-Mu bagi semua saudara-saudari kami yang sedang bergumul oleh karena sakit penyakit mereka, yang terpapar sakit Tuhan. Kami sangat memohon kepada-Mu bagi pertua kami yang ada di Laurakit,
Tuhan, tolonglah mereka dan keluarga mereka, agar mereka beroleh pemulihan sempurna yang datangnya daripada Tuhan. Mereka boleh disembuhkan, berikan mereka semangat oleh karena anugerah-Mu. Demikian juga mungkin saudara-saudari kami yang isolasi mungkin di rumah atau di rumah sakit terpapar COVID-19. Tuhan, tolong mereka, pulihkan, kuatkan mereka ya Tuhan. Demikian juga kami mendoakan yang kami kasihi Bapak Jushi, yang rencana hari ini jam 10 pagi nanti akan menjalani proses operasi di Rumah Sakit Hermina. Kami percaya Tuhan berikan ketenangan hati, kekuatan hati bagi dia. Sehingga ya Tuhan, proses operasinya berjalan dengan lancar pada hari ini. Kami mendoakan yang kami kasihi, yang kami kasih Nande Rimta. Tuhan, mohon kiranya untuk setiap proses pemulihan kesehatannya, swab yang akan dia jalani juga boleh memperlihatkan hasil yang baik, hasil negatif ya Tuhan. Sehingga untuk ke depan rencana pengobatan penyakit yang dia alami juga boleh dijalani dengan baik oleh karena Tuhan. Demikian juga yang kami kasihi ya Tuhan, kakak kami Nande Angel hari ini juga akan bertemu dengan dokter. Tuhan, tolong dia juga, kuatkan, teguhkan dia, berikan semangat selalu baginya, sehingga semua proses pengobatan medis yang akan dia jalani ke depan boleh berjalan dengan baik dalam kuasa Tuhan. Demikian juga kami mendoakan yang kami kasihi kakak kami Kak Mary Ginting, berikan dia tetap semangat, sukacita, beroleh pemulihan kesehatan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Demikian juga yang kami kasih Biring Jocelyn, meskipun saat ini dia mengalami sakit penyakit, harus dengan tongkat yang berkaki 4 dia boleh berjalan. Kami percaya Tuhan tetap menopang dia, menolong dia, berikan semangat selalu bagi dia, sampai akhirnya dalam kuasa-Mu dia boleh pulih sempurna dalam kuasa Tuhan. Demikian juga kami mendoakan yang kami kasih Bertua Emeritus Malam Pagi Ginting. Terima kasih untuk semua proses yang dia boleh jalani, kemo yang kelima dia sudah boleh jalani, dan kami terus berharap kepada Tuhan, kuatkan, teguhkan dia sampai pada akhirnya dia pulih sempurna dalam kuasa Tuhan. Yang kami kasihi Nini Ting Brilio dan Bapak Brilio, Tuhan kami percaya mereka juga Tuhan kuatkan, pulihkan dari sakit penyakitnya. Yang kami kasih Bapak Firman Sinulingga, terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menolong dia juga beroleh pemulihan kesehatan yang sempurna. Yang kami kasih Bapak Miska Ginting, yang kami kasih Bapak Aga Purba, yang kami kasih Nande Gideon Ginting. Kami percaya semua saudara-saudari kami ini beroleh kekuatan dari Tuhan. Mungkin kami sendiri atau orang tua atau keluarga kami, Tuhan pulihkanlah kesehatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjalani hidup kami hari ini. Kami percaya Tuhan menuntun, menguatkan, meneguhkan kami. Kami juga boleh menjagai kesehatan kami dengan baik oleh karena Tuhan. Berkati semua saudara-saudari kami dimanapun berada. Berkati juga semua saudara-saudari kami jemaat Tuhan di Siti Lusada Bekasi. Tetap dalam lindungan tangan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami untuk semua dosa yang kami lakukan, sehingga kami tetap layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan dan anugerah-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan tetap mengandalkan Tuhan, hidup dalam kasih Tuhan. Karena kasih Allah kita adalah kasih yang kekal. Karena itu hari-hari ini kita melakukan aksi kasih kita kepada orang lain. Satu aksi kasih yang kita lakukan sangat berharga bagi saudara-saudari kita yang merasakannya, memberi motivasi, kekuatan, berbagi dengan apa yang kita miliki. Kita percaya Tuhan menolong kita untuk melakukannya. Ketika beraktivitas hari ini, jangan lupa saudara-saudariku, keluar rumah, mari tetap pakai masker. Atur jarak, hindari kerumunan banyak orang. Rajin mencuci tangan, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.